Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak SMP Negeri 2 Legoong, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Legoong, dan yang saya hormati Bapak SPD MPD PA 8. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robi, karena dengan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, acara kita hari ini agendanya yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Iqbal Wahyudin SPD MPD. Tapi sebelum itu, pertama yang akan kita laksanakan yaitu acaranya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Legoong, yaitu Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD. Yang kemudian yang kedua pemaparan materi, yang ketiga adalah doa, yang keempat adalah penutup dan tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita kali ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Wakil Wahyudin SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dalam hal ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata untuk calon guru penggerak angkatan 8 ya, angkatan 8, yang mana mungkin nanti beliau akan memaparkan beberapa hal atau sesuatu kegiatan yang termasuk ke dalam bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini merupakan hal yang perlu kita simak bersama, perhatikan bersama, bahkan nanti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan nanti, terutama yang berhubungan dengan masa pembelajaran yang saat ini memang berlaku. Jadi saya menyampaikan hal ini ya mau tidak mau kan ya, mau tidak mau diterima, tidak diterima karena sistem karena demikian, berarti kita harus mengikuti apa yang harus dilakukan. Betul ya. Sebelum kepada yang lain, saya menyampaikan beberapa yang bukan sebagai pengasan ya. Kemarin ada saya menyampaikan tentang masalah aduan guru ketika ini ya. Ini kan baru aduan, tidak menjawab terlalu. Tapi insya Allah kita kan aman-aman saja kan ya. Meskipun nanti ada yang masuk ke sini. Yang kedua, saya harapkan untuk karena memang saat ini kan untuk kelas 7 ya, kelas 7 memang sekarang kan kalau kita kan bisa melihat langsung kan ya, karena kelas tiap tahun itu kan siswa itu kan kadang-kadang kelas 7 kan tinggal mereka sudah agar ternyata itu kata panaian mendapat perlu perhatian, sedangkan lebih sigap teman di balik kelas. Ini mengapa ini merupakan bagian daripada realisasi daripada budaya positif kan ya, budaya positif yang memang kita harus kita cerminkan, terutama untuk anak didik kita ya. Alhamdulillah kalau kita perhatikan dengan cepat. Kalau kita kan siswa mengingat depan terserah kegiatan 5 hari kerja ya. Sebenarnya untuk ASN dulu kan kita hanya pas setengah dari lama baru sampai jam 11 aja, sampai jam 11 berarti kan 10 4 hari 4,5 sebenarnya ada
jam 11 sawih di pagi-paginya di rumah, kecuali kantor memang harus sampai jam 15 sampai kantor. Nah, ini beberapa perkara yang memang tidak akan sama ASN dulu dengan ASN yang lainnya. Tapi karena memang sekarang kita harus, itu kan diharuskan melaksanakan tarimana kerja yang mau tidak mau. Yang kedua, mohon Bapak Guru atau wali kelas menyadari kepada anak, ya, dengan 5 hari kerja itu tolong isi mudah-mudahan lapar di tengah-tengah kegiatan, kurang dipantau lah, di pasihan motivasi atau di pasihan saran agar anak itu membawa makanan gitu. Anak membawa makanan sekolah gitu. Ya, jadi supaya hampir pemimpin ayah muda karena kadang-kadang lapar itu tidak ada di yang kita. Sistemnya mana penting membangun mengulang kali kumahan sarana supaya budak terbentar di kelas. Karena mana ada teknik aja pak ibu ibu saya, tentu orang kan karena berbeda yang sampai ada musiti mungkin ke A, baik ke B. Karena dengan berbagai macam cara pasti banyak hal yang kita lakukan dalam masalah budaya positif, hanya mungkin belum terrealisasi, belum tercatat. Padahal kita sudah melakukan hal demikian. Ya, jadi silakan kita simak bersama nanti apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dalam hal yang diperhatikan masalah bagaimana budaya positif sekolah supaya kita lebih maju daripada sekolah yang lainnya. Itu mungkin saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita menginjak ke acara inti. Mari kita simak tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Wahid. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita bareng-bareng untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya bukan menggurui, tapi kita berbagi pemahaman tentang budaya positif. Apa yang saya dapatkan selama angkatan 1 dari guru penggerak ini. Selamat datang pada guru penggerak. Hari ini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, dalam pertama dalam menyebarkan pemahaman budaya positif ini ada 7 yang kita harus bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, sebelum ke sini, saya akan membagikan dalam perubahan paradigma, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya sudah membagikan kertas yang tadi. Ini ada kepasangan. Yang pertama, Ibu sudah berpasangan ya, Bapak Ibu. Gila. Dan ada sesobek kecil kertas yang tadi saya sudah bagikan. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat Bapak Ibu berharga untuk Bapak. Letakkan di salah satu tangan, dikepalkan. Sekarang tulis barang yang berharga buat Ibu ataupun keinginan Ibu. Apa itu? Tuliskan di kertas itu. Barang berharga atau impian Ibu boleh. Yang kaitan dengan itu pembelajaran. Bebas terserah Ibu. Satu kata. Boleh Bapak. Sudah.
genggam di tangan kanan Bapak Ibu. Nah yang sekarang kalau misalkan mudah, Bapak Ibu secara bergantian ambil, misalkan ini contoh Pak Dasman sama Pak Fahmi, bergantian mengambil kertas yang ada di tangan Pak Fahmi. Bergantian. Tangan kanan sama tangan kanan. Ambil. Dari hasil tadi membuka itu ada yang kesimpulan. Yang pertama, mengapa, apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Membuka atau menutup itu boleh. Ada alasannya. Saya membuka kepalan tangan barusan karena ingin menukar kertasnya. Ya, Bapak, lagi. Ada lagi, silakan Bu Krisna. Saya membuka kepala tangan karena yang ada di genggaman saya ini keinginan saya buku. Jadi saya ingin berbagi bahwa di dalam buku itu misalnya ada sesuatu dibagikan kepada Bu Denden yang bermanfaat. Baik. Ya. Tepuk tangan. Silakan Pak Dasman. Saya membuka kepalan tangan karena saya akan membuka juga kepalan tangan teman. Ya. Nah, itu poin 1, poin 2 itu udah kejawab sama Bapak Ibu. Yang ketiga, itu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol yang untuk membuka dan menutup kepala tangan. Ada yang bisa menyimpulkan? Betul Bapak Ibu. Karena di sini kita perubahan paradigma itu kembali ke diri masing-masing. Ya, karena tadi sudah disebutkan. Coba Bapak yang bisa membuka tadi sama disebutkan Pak Haji, mau membuka dan menutup itu karena ada keinginan dari diri sendiri. Begitupun juga perubahan paradigma Bapak Ibu. Karena kalau misalkan nggak berawal dari diri sendiri itu sulit. Ya. Nah yang selanjutnya ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah di sini kalau misalkan kita dari Putilas itu berpusat pada guru, sekarang untuk kurikulum merdeka itu berpusat pada anak. Sehingga seorang guru itu harus meningkatkan kemampuan kodrat anak. Kodratnya apa? Ya kemampuan. Kadang-kadang kalau misalkan kita ada anak yang aktif, berarti itu kelebihannya dari apa? Sampai situ ada paham nggak sampai itu? Sehingga kalau misalkan kita sudah menciptakan anak, muncullah yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga kreatif, yang keempat adalah bernalar kritis, yang kelima bergotong royong, yang keenam adalah berbineka tunggal. Sehingga untuk kurikulum merdeka ini adalah impian semua guru untuk menciptakan murid yang 6 elemen ini sampai di situ. Nah, muncul pertanyaan, apa yang berubah dari paradigma belajar? Yang pertama, mengubah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang tadi saya sudah jelaskan, untuk kurikulum merdeka ini kita berpusat pada murid, bukan lagi teacher center. Ya. Yang kedua, menghargai perbedaan dan karakteristik siswa. Nah mungkin bukan ibu aja, saya merasakan dari awal saya mengajar, sebelum saya mendapatkan pendidikan dari guru penggerak, anak yang bandel itu pasti saya kesel. Tetapi itu ada suatu keunikan buat anak. Kalau semuanya anak pendiam, seru nggak di kelas Bapak Ibu? Tidak ya? Karena apa? Yang indah itu adalah berwarna, yaitu karakter anak itu semua unik, mempunyai ciri khas masing-masing. Nah yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.
Nah, di sini adalah bagaimana kita menciptakan variasi pembelajaran untuk anak nyaman di kelas, kita pun nyaman di kelas. Kalau misalkan selama belum mendapatkan pendidikan guru penggerak, ini saya kadang-kadang di lapangan, tetapi untuk mewujudkan ini ya kita bagaimana menciptakan inovasi pembelajaran yang menarik sehingga anak itu nyaman sama pembelajaran kita. Nah, yang keempat, menyadari bahwa guru bukan suatu sumber belajar. Di sini kita menuntut, kita balik lagi ke filosofi keajaran Dewantara. Jadi sumber itu bukan hanya di guru anak-anak. Jadi mengenalkan semua elemen dari budaya, karakteristik lingkungan, kita kenalkan ke anak-anak. Sumber belajar itu bukan hanya, apalagi untuk sekarang perkembangan IT itu sudah berkembang. Nah, yang terakhir ya tadi, menuntut siswa dalam mengembangkan minat dan bakat sesuai program alam dan program zaman. Jadi kita itu harus kadang-kadang Bapak Ibu kalau misalkan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, anak-anak itu kadang dimarahi sama kita. Jangan jauh-jauh, saya sendiri merasa kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak, luar biasa sekali, saya sangat tetapkan anak itu punya potensi dari lahir. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan potensi itu, baik dari non akademik maupun akademik. Ya, yang selanjutnya, nah ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma. Menurut Stephen tentang bukunya Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, yang di sini tetap perubahan itu berawal dari diri sendiri, Bapak Ibu, bukan orang lain. Semua akarnya ada di dalam diri. Niat kita mau bagaimana menciptakan anak yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, yaitu guru merdeka, bagaimana menuntut anak. Nah, di sini Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Apa yang tadi Ibu lakukan pada melakukan stimulus, kita memegang tangan. Kadang semua itu dikontrol bukan sama kita. Kebanyakan kita guru itu ingin mengontrol anak. Tetapi untuk guru mereka sekarang itu kita bukan sebagai pengontrol. Apa yang ingin nanti Bapak Ibu, anak itu belum tentu sesuai dengan bakatnya. Ya, di sini adalah salah satu Bapak Ibu lihat semua. Dari contoh kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk kontrol itu nggak bisa, karena semua orang memiliki karakter masing-masing, nggak bakal ada yang sama. Yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini disiplin positif. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Ibu, Bapak Ibu? Itu tergantung situasi juga. Tergantung Ya. usahanya. Ya, betul. Ada yang mau menjelaskan? Silakan, Bapak Ibu. Ayo, Bapak silakan. Hukuman dapat disiplin anak, karena tidak semua hukuman ya yang masuk dalam misalnya adalah umum ya. Ada bentuk hadiah, ada bentuk hukuman yang bersifat memberikan sanksi reward gitu. Hal itu akan mendorong kepada anak menjadi disiplin. Apalagi sekarang ini anak itu lebih menekankan kepada hadiah-hadiah begitu, sehingga dia mampu untuk berdisiplin dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih Pak Dasman. Ada yang mau menambahkan lagi? Poin pertama, kita langsung ke poin kedua. Pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah kita dapat meningkatkan disiplin anak. Benar gak Bapak Ibu? Itu meningkatkan kedisiplinan. Nah,
Ada siapa Bapak Haji? Ada alasannya apa? Hukuman dengan disuruh membersihkan lingkungan itu berarti anak itu nantinya akan terbiasa hidup dalam lingkungan yang bersih. Itu saja. Siap, terima kasih Pak Haji. Ada lagi dari ibunya, ibu-ibu? Ada yang mau menjelaskan? Bapak Ibu? Nah, kita masuk ke sini. Ini disiplin positif. Kita sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin dan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, yang tadi sebetulnya kita itu kebanyakan bukan jauh dari diri sendiri aja. Kadang kalau misalkan anak mendapatkan training pertama aja kita mendapatkan hadiah. Benar gak Bapak Ibu? Tetapi di sana ada nilai yang kurang baiknya. Ya. Nah, sehingga kita itu bagaimana caranya sebagai guru untuk memunculkan motivasi dari anaknya itu. Bukan dari faktor ekstrinsik, tapi muncul dari diri sendiri. Ya. Nah, sehingga disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi untuk merubah paradigma, ya kita harus memahami dan menyebarkan bagaimana kita berjalan pelan-pelan untuk menyadarkan anak dari segi disiplin itu kayak gimana. Ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, dari ke-6 ini Bapak Ibu mempunyai enggak? Yang pertama, bertahan hidup. Itu bertahan hidup dari kita mencari makan, berpakaian. Anak pun pasti kayak gitu. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima, yaitu rasa diterima berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, dan didengar. Di sini kebebasan. Yang keempat, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Nah, kadang gini Bapak Ibu, dalam semua anak melakukan kesalahan pasti mempunyai kebutuhan dari kelima ini. Kadang-kadang yang sudah terjadi, anak tanpa izin keluar tanpa sepengetahuan kita, anak itu memerlukan apa? Kebutuhan makan. Terus kalau misalkan anak, kenapa banyak yang keluar masuk kelas? Karena butuh kebebasan. Makanya tadi saya dari paradigma perubahan, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berinovasi. Kita bukan hanya di kelas, kita coba manfaatkan lingkungan sekolah ini biar anak tidak jenuh. Begitupun bapak ibunya. Ya kerasa sama saya kalau PJOK itu kan ada di luar sama di dalam kelas. Itu seimbang. Tapi kita mencoba berubah pelan-pelan. Ayo bareng-bareng bagaimana kita mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang tadi, anak-anak itu pasti mempunyai karakter Bapak Ibu. Dari segi 5 kebutuhan yang tadi, pasti anak mempunyai kebutuhan ingin bebas, ingin makan. Ya, nah di sana kita harus bisa memahami karakter dan mendalami bagaimana kebutuhan anak pun tersebut. Yang di sini masuk ke motivasi perilaku manusia. Yang motivasi intrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain,
yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, dalam kita mendisiplinkan anak itu, anak kebanyakan takut sama kita. Tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa kesadaran disiplin ini yang ditanamkan yang tadi kita mengacu ke profil yang ke pelajar Pancasila yang elemen tadi. Nah, sehingga kalau misalkan anak sudah mempunyai kesadaran diri, kita tanpa ada hukuman atau apapun itu bakal timbul dari sendirinya. Nah, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa kesadaran pada anak tersebut? Nah, untuk motivasi implisitnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang tadi saya sebutkan pertama, nilai-nilai universal kebajikan. Nah, di sini adalah kita bagaimana menuntut anak mempunyai kesadaran, ya Bapak Ibu. Kita harus bareng-bareng, karena kalau misalkan kita gak berkolaborasi itu sulit. Kita harus bareng-bareng yang kita udah pas minggu kemarin, yaitu bagaimana kita mewujudkan visi sekolah dan visi kita sebagai guru. Nah, ini perbedaan antara yang tadi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau dari segi hukuman kayak gitu, betul nggak? Betul. Nah, kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri yang saya tadi sudah sebutkan. Kalau misalkan ada yang mendapatkan ranking pertama, kita kasih reward. Anak-anak yang tidak mendapatkan kadang iri sebenarnya, benar nggak? Nah, itu kita mematikan kreativitas. Karena kadang kalau misalkan anak udah ada yang tertinggal, itu mematikan kreativitas. Sudah ya, teman kita aja, kita bagian. Tapi bagaimana caranya kita memanage tadi, menuntut anak sesuai dengan kodrat masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Kita menghukum dengan sistem ranking kayak tadi, merampas dan tak menghargai. Nah, di sini konsekuensi terencana disepakati sesuai dengan aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang isinya restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang terakhir, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang tadi kita awal, yang tadi memegang kepala tangan, impian murid di sekolah itu mau ngapain? Nah, sebagai guru kita yang menuntut dengan sesuai dengan program kemampuan anak-anaknya, sehingga menumbuhkan kesadaran itu sulit. Bukan buat orang lain aja, tapi buat diri sendiri aja itu sulit sebetulnya itu. Nah, makanya kita belajar mencoba untuk melakukan bagaimana menumbuhkan kesadaran ini. Nah, di sini Bapak Ibu, yang nomor pertama apa hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ada yang konsekuensi. Nah, pegang ya. Yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Konsekuensi apa hukuman? Kita bahas bareng-bareng. Ini jawabannya. Ada yang sama apa yang berbeda? Hah?
Nah ini ya, ada yang mau membedakan nggak perbedaan antara konsekuensi dan hukuman? Apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ada yang mau menjabarkan atau mau memaparkan? Ayo, ayo, Bapak Ibu. Silakan Bu Dewi. Kalau hukuman bersifat mendadak mungkin, jadi tidak ada kesepakatan antara murid dan siswa. Jadi itu mungkin secara secara langsung. Jadi belum ada kesepakatan kelas atau kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau melanggar, ini perjanjiannya. Kalau misalkan apapun tentang tugas atau apa. Kalau yang menurut saya, kalau yang nomor satu, kalau yang hukuman itu langsung tanpa ada sepakat, itu mungkin dari saya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Dewi. Betul, kalau hukuman itu secara 5 posisi kontrol, ini adalah guru. Coba renungkan sama Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau dan manajer. Saya pengen nanya, posisi Bapak Ibu dalam 5 kontrol ini posisi yang di mana? Yang lebih bagus. Kita belajar aja. Kalau misalkan saya jujur, saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya adalah guru penghukum, yang guru sebagai teman. Posisi itu saya 2 sebelum sebagai mengikuti guru penggerak ini. Coba Ibu renungkan Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini posisiku dari mana? Ini balik lagi ke diri masing-masing Bapak Ibu. Nah di sini kenapa saya pengen menyebarkan budaya positif? Ya kita bareng-bareng belajar Bapak Ibu untuk menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau diibaratkan sindiran, ya kalau misalnya untuk membuat rasa bersalah. Dan di sini guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya. Nah di sini teman juga kadang anak-anak bisa menyimpulkan salah. Menurut saya loss control, tapi bagaimana kita masuk teman sini pendekatannya seperti teman, menyikapi masalah anak, ya kita sebagai teman mereka memposisikan kayak gitu. Kalau misalkan kita sebagai yang tadi penghukum, anak gak bakalan terbuka. Tapi kalau misalkan kita sebagai teman, insya Allah anak pasti terbuka. Nah di sini yang keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan atau dan konsekuensinya. Di sini kita kalau misalkan memegang satu kelas atau wali kelas, pasti kita fokusnya ke kita yang mengajar wali kelas itu. Benar ya Bapak Ibu? Bagaimana perkembangan anak A, B, C, D? Lihat perubahannya. Dari segi sikapnya ada perubahan atau tidak? Karena nggak mungkin semua dari siswa kita baik semua. Pasti ada yang belum tentu semua sempurna. Nah yang terakhir ini adalah posisi yang paling tinggi dalam kontrol itu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah tadi kadang-kadang kalau misalkan saya juga kalau sebelum mengikuti guru penggerak ini sebagai hukum langsung ngejas anak gini. Tapi tanpa mengetahui latar belakangnya kayak gimana, bagaimana ini menjadi masalah. Nah yang selanjutnya di sini kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah
nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sana membuat keyakinan kelas itu ini wajib Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu harus ada kesepakatan kelas. Sehingga apa? Ya kita sebagai guru nyaman, anak pun nyaman Bapak Ibu. Nah, di sini ada proses keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas sebenarnya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini untuk pembuatan keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di mana anak kita hanya sebagai pemantik bagaimana caranya anak memunculkan keinginan atau impian yang diinginkan di kelasnya. Di sini ya ini yang keyakinan kelas. Nah, untuk proseduralnya ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurahkan. Yang tadi silakan Bapak dan Ibu merangsang anak-anak bagaimana memimpikan impian di kelas itu seperti apa. Ya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid di sekolah atau di kelas, di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas, warga di sekolah bisa melihat lebih curah pendapat. Nah, di sini kebetulan saya sebagai wali kelas 7B, saya lagi dalam proses membuat keyakinan kelas. Nah, di sana kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, untuk sekarang masih proses Bapak Ibu. Saya udah anak-anak itu antusiasnya bagaimana menciptakan nyaman di kelas itu, alhamdulillah. Sekarang lagi proses. Nah, kita bareng-bareng. Ntar Bapak Ibu hasil keyakinan kelas itu ditempelkan. Nah, mungkin kelas saya sebagai contoh bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di kelas 7, mungkin ntar melihat keyakinan saya sama anak-anak itu seperti apa. Nah, yang tadi susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini contohnya. Kalimat negatif, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu. Nah, ini proses pembentukan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan peraturan sekolah itu ada revisi apa tidak? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Kalau peraturan sekolah? Ada nggak? Ada, tapi jalannya itu tidak tentu. Tapi kalau misalkan keyakinan kelas, kita itu mengevaluasi dari misalkan di contoh dari 10 keyakinan kelas ini, anak yang tidak berjalan itu yang mana? Kita evaluasi lagi atau refleksi lagi sama anak-anak. Bagaimana caranya 10 keyakinan kelas ini berjalan semua? Mana yang tidak berjalan ya kita evaluasi dan refleksi sama anak-anak. Nah, yang terakhir yang tadi hasil keyakinan kelas kita itu ditempel di kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu, biasanya kalau misalkan ada anak kesiangan, kita langsung memarahi anak tersebut. Benar nggak Bapak Ibu? Tetapi untuk segitiga restitusi ini kita ada tahapan-tahapannya.
Yang pertama adalah di sini. Oh, ini maksud tujuan dulu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Tujuan segitiga restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan. Nah, dalam ini ada tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita pertama menstabilkan identitas. Nah, tadi yang saya sebutkan, apabila ada anak masalah, kita langsung memarahi anaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi coba kalau misalnya anak kesiangan, ini sambil ambil contoh, anak kesiangan pagi-pagi, kita kalau yang lagi pagi pasti memarahi anak tersebut. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi di sini, kita menstabilkan identitas. Jangan-jangan anak-anak tersebut ketinggalan sama temannya atau di perjalanan ada gangguan. Kita kadang-kadang langsung melihat anak itu salah. Nah, yang ketiga, menstabil validitas tindakan dari di sini. Kita itu bukan mencari masalah, tapi mencari solusi. Bagaimana tindakan anak itu jangan diulangi lagi. Dan tadi menumbuhkan kesabaran. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang tadi kita buat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas kita? Nah, anak itu yang tadi mengamen itu yang profil pelajar Pancasila. Kalau anak kesiangan itu belum memenuhi dari segi kedisiplinan. Ya, nah bagaimana caranya kita anak itu memantau agar meyakinkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini ada contoh untuk kalimat, variasi kalimat, Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Untuk identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk yang kedua, validasi tindakan, kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal tersebut yang bisa terlihat. Kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang menjadinya merugikan untuk orang lain. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percaya? Yang kedua, keyakinan apa belum kamu tunjukkan. Nah di sini ada masalah Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kita belajar bareng-bareng bagaimana menerapkan segitiga restitusinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau berkelompok apa berpasangan? Mau berpasangan apa berkelompok? Nah, di sini, ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Biar kita bareng bagaimana pemahaman tentang segitiga restitusi. Yang tadi kita harus yang pertama apa? Mengidentitas. Yang pertama apa? Tahapan restitusi menstabilkan identitas, validasi. Yang kedua, yang kedua apa? Yang ketiga, nah ini ada masalah. Saya bacakan. Anda adalah seorang wali kelas kelas 8 SMP 2000 Om. Pada saat jam istirahat makan siang, Anda melihat salah satu murid Anda bernama Amira sedang menangis sendirian di dalam kelas. Anda menghampiri Amira dan mengajak berbicara. Ternyata Amira menangis karena tadi Ali sempat mengejek Amira karena nilai ulangannya lebih rendah dibandingkan nilai yang didapatkan Ali. Anda sebagai guru merasa bahwa ada keadaan kelas yang tidak diikuti oleh Ali, dan akhirnya sepulang sekolah Anda menanyakan Ali untuk berbicara. Nah ini di bawahnya adalah keyakinan kelasnya. Nah ini
Saya akan membagikan kertasnya Bapak Ibu biar kita bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu buat dialog yang tadi saya perlihatkan kembali. Ini contoh yang menampilkan identitas seperti apa dalam koordinasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ibu membuat dialog langsung sama ahlinya. Ini misalkan ini contoh Bu Nenen sebagai ahli, Bu Trisna sebagai wali kelasnya. Nah, bagaimana dialognya? Coba Ibu tuangkan di sini, kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh adalah frasi kalimatnya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ntar kita praktekkan bareng-bareng. Ada yang udah beres Bapak Ibu? Ada yang mau menampilkan nggak hasil kasus yang pertama dalam kali ini? Ada yang mau tampil nggak? Silakan Bapak Ibu. Siapa? Ya, silakan Pak Dasman sama Pak Mami. Tepuk tangan buat semua. Ayo Ali. Masa desa Ali tadi ulangan naon di kelas IPS oh IPS berapa nilainya Ali 85. 45 bagus pintar ya terus yang lain ulangannya berapa yang lain nilainya Ada yang sama Pak, ada yang sama ada yang lebih kecil. ada yang lebih kecil daripada dari Ali ya itu tadinya menunjukkan adanya perbedaan area. Lalu Ali kalau begitu berarti nilai Ali itu yang paling besar di kelas atau ada lagi yang lebih besar daripada nilai Ali? Ada Pak. Ada. Berarti nilai Ali bisa ada yang lebih besar, berarti di bawah yang lain. Karena Bapak tanya, Deh, kalau Amira nilainya berapa? Kecil Pak. Kecil, daripada siapa? Dari Ali? Ya. Ya. Kalau kecil artinya Ali lebih pintar daripada Amira gitu, betul? Iya Pak. Nah, setiap manusia itu nih punya kelebihan dan kekurangan, tidak? Iya Pak. Punya, Punya. betul. Betul. Nah, contohnya bagaimana? Ali lebih dari Amira di badan IPS. Amira tidak. Nah gini pokoknya kesimpulannya. Jadi tadi Bapak menemukan Amira ya, di kelas menangis. Katanya Amira menangis karena nilainya di bawah Ali menghinanya, betul nggak? Iya Pak. Ya, betul, bagus, betul kamu. Ya, Bapak sarankan sekarang pada kamu ya, setiap manusia itu mempunyai perbedaan dan kekurangan masing-masing. Ali pintar di bidang matematik, tapi belum tentu yang lain. Barangkali yang lain lebih pintar. Ya, Iya Pak. makanya dari itu jangan saling menghina. Gitu. Karena manusia ini oleh Allah diciptakan itu meminta sama ya. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang bodoh. Ya. Yang membedakannya adalah apa? Kemauannya dan kerajinannya. Itu yang membedakannya. Gitu ya. Sehingga tidak boleh menghina. Karena itu dosa menurut agama dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menurut aturan negara. Jadi sekali lagi titipkan pada kamu nih, janganlah menghina orang lain.
Karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, paham? Akan balik lagi tidak? Insya Allah tidak apa. Saya akan meminta maaf. Terima kasih ya. Awas nanti kalau mau lagi panggil lagi oleh bapak ke sini. Baik Pak. Ya, langsung Pak. Terlalu Pak. Nah ini Bapak sebelum mengakhiri ini ada contoh Ya, mengapa kamu tidak mau berolahraga? Iya Pak, maaf. Tadi saya lupa memasukkan diri olahraga ke dalam kelas. Ada yang lain? Saya sebenarnya juga tidak ada niat buat berolahraga Pak, Tapi apa itu? saya kemarin diajak berlari sama teman. Kemudian saya lupa buat mencuci bajunya. Apa kamu tahu hari ini ada pelajaran olahraga? Iya Pak, tahu. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama, duduk bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Pasti kemarin seru berlari sama teman sehingga tidak sempat mencuci bajunya. Ya baik, Bapak melihat tadi kalau kamu merasa sedih karena tidak mau berolahraga, tapi apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain. Karena teman-teman sedang belajar, kelompok jangan sampai ketinggalan sama kelompok yang lain. Nah sekarang, bagaimana keyakinan kelas kita? Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus disiplin, tanggung jawab, dan harus saling mengerti orang lain. Betul sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Saat kamu tidak membawa baju olahraga, tidak disiplin, tanggung jawab diri sendiri dan saling menghormati orang lain. Tidak Pak. Nah sekarang mari kita lakukan menerapkan keyakinan kelas kita dan apa kamu tahu yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak. Saya akan disiplin, tanggung jawab, mengerti orang lain, dan minta maaf kepada kantor saya. Untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sekali lagi Pak, minta maaf. Baiklah, permohonan kamu Bapak terima. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya Pak, saya berjanji. Saya mau izin dulu ke kelas ini Pak. Ya sama-sama, semoga kamu menjadi orang hebat di masa depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Cuma Bapak tadi lihat kamu ikut main bola di kelas 8A. Mengapa kamu ikut main bola bersama kelas 8A? Ya Pak, maaf tadi saya sedang mengerjakan tugas matematika langsung ikut main bola sama kelas 8A. Apa kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Ya Pak. Juga Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama dan duduk bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru tadi bermain bola bersama kelas 8A sehingga bisa menghilangkan rasa kebosanan di kelas. Iya Pak. Bapak bisa lihat tadi kamu merasa senang bermain di lapangan karena kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi apa yang kamu lakukan itu merugikan kelas yang lain sehingga mereka merasa terganggu dengan kamu ikut bermain bola di 8A. Iya Pak. Apa keyakinan kelas kita? Kita harus saling menghormati orang lain. Apa kamu tadi bermain dengan kelas 8A sudah saling menghormati orang lain? Tidak Pak. Nah sekarang mari kita selalu menerapkan keyakinan kelas kita. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya Pak, saya akan meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman sekitarnya. Baiklah, permohonan maaf kamu Bapak terima. Sekarang kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya dan apa kamu sampaikan tadi? Ya Pak, saya berjanji saya mohon izin untuk ke kelas dulu Pak.
Ya sama-sama, semoga kamu menjadi orang hebat di masa depan. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah dengan institusi, saya merasa nyaman dan adanya intimidasi terhadap saya sehingga saya merasa terbuka dan sadar terhadap kesalahan yang saya lakukan dan termotivasi lagi untuk lebih yakin luas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aryan Sadili. Pada saya melakukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga institusi, saya merasa nyaman, tidak ada tekanan terhadap saya sehingga saya merasa terbuka dan sadar terhadap kesalahan yang saya lakukan dan termotivasi untuk lebih memahami keyakinan kelas. Nah, itu Bapak Ibu dari dua kasus tersebut dalam menyelesaikan masalah. Kalau misalkan anak udah nyaman dengan kita, semua pasti terbuka. Nah ini Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin yang terakhir, kalau bukan kita siapa lagi? Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal yang sudah memaparkan materinya hari ini. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya tentang materi budaya positif dan bagaimana tentang paradigma baru belajar kita, dan mungkin Bapak Ibu ada yang masih penasaran, silakan Bapak Ibu. Baik, itu kayaknya Bu Dewi, Bu Rita, Bu Santi kayaknya. Silakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Iqbal Wahyudin MPD, SPD MPD, ada beberapa pertanyaan yang tidak beberapa pertanyaan, tapi satu pertanyaan mungkin ketika melihat tayangan-tayangan yang sudah ada, kemudian berdasarkan pengalaman yang ada, ternyata saya tuh salah menjadi seorang guru, gitu kan. Tetapi sekali lagi, saya tuh sebagai guru itu punya rasa sabar, gitu kan. Sementara anak-anak kadang malu sampai harus batas di manakah kita memberikan semacam diskusi kepada anak tersebut apabila memang mereka dalam kurun waktu yang panjang tidak melakukan sebuah perubahan bagi dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dijawab Bapak. Baik, terima kasih. Yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu Santi, mungkin kesabaran itu memang ada batasnya Bapak Ibu ya. Tidak ada batasnya. Nah, tetapi kita kan tadi udah disebutkan 5 kontrol sebagai guru, kita posisinya yang di mana? Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pemantau, yang ketiga apa tadi Ibu? Memberikan rasa bersalah. Nah, terus apa yang dia kemarin? Manajer dan sebagai teman. Nah, di sana kalau misalkan dikatakan bakal habis sabar ya tidak ada. Tetapi kita sebagai guru, kalau misalkan anak mempunyai kesalahan ya kita harus menyadarkan anak tersebut. Nah, kita itu perannya di mana? Apakah manajer? Kalau manajer itu tidak ada habisnya. Tapi kalau sebagai penghukum itu pasti habis kesabarannya. Kenapa? Ya, nah kita langsung eksekusi. Kalau sebagai manajer, kita itu tidak ada habisnya kesabaran itu. Karena apa? Ya kita mengibaratkan kayak petani menanam tumbuhan itu pasti dari kecil.
bagaimana merawatnya, bagaimana memupuknya, bagaimana asupan bersih biar ini cepat tinggi. Nah itu bahkan kita sebagai petani, sehingga kita memetik hasil itu apa? Ya anak itu mempunyai elemen yang seperti pelajar Pancasila. Itu hasil kita sebagai guru. Bahkan sebagai petani ya kita menanam. Gak mungkin kita menanam cabai jadi jagung, gak mungkin. Pasti kita menanam cabai, pasti jadinya cabai. Ya. Seperti itu mungkin ya, kita harus sebagai guru itu harus sebagai manajer mungkin kemudian jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu? Baik, acara demi acara dan kita simak. Saya perlu simpulkan sedikit sebelum acara ini ditutup bahwa budaya positif itu pertama karena ada perubahan paradigma belajar. Bagaimana menciptakan dari teacher center menjadi student center. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia yang 5 kebutuhan dasar itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita aplikasikan di kelas kita, di sekolah kita, agar bagaimana menciptakan siswa menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Iqbal atas pemaparan yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.